wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita semua bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal salih. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita awal surat Yunus. Surat At-Taubah sudah selesai, kita sekarang masuk ke surat Yunus. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita. Tambahnya ilmu pemahaman agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Yunus ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, namun ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, alif lam ra. Semua ulama tafsir tidak ada yang berani mengartikan fawatihus suwar atau mafatihus suwar, yaitu surat-surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf alif lam mim ra, alif lam ra, kaf ha ya ain shad. Semuanya itu ulama tafsir mengartikan wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu apa yang dimaksud dengan alif lam mim atau alif lam mim ra itu. Karena tidak ada petunjuk dari Rasul, jadi ya tidak ada yang berani menafsirkan itu. Tilka itulah ayatul kitabi, ayat-ayat Al-Quran Al-Hakimi yang penuh dengan hikmah. Jadi itulah ayat-ayat Al-Quran. Kitab itu maksudnya kitab Al-Quran. Itulah Al-Quran itu kitab Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Ya. Ada lagi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Itu. Akana apakah pantas linnasi bagi manusia, orang-orang Quraisy Mekah, ajaban heran, ajaban ajib heran gawok, an auhayna bahwa aku wahyukan Al-Quran ini ila rajulin kepada seorang,
kepada seseorang yang bernama Muhammad. Minhum, dari mereka orang-orang Quraisy, andiri, agar dengan Al-Quran yang aku berikan kepada seorang yang bernama Muhammad itu, hendaklah dia memberikan peringatan an-nasa kepada semua manusia yang ada di sekitar situ, wabasyiri, dan hendaklah dia Muhammad yang aku beri wahyu berupa Al-Quran ini memberikan kabar gembira berupa surganya Allah alladzina, kepada orang-orang yang amanu, mereka beriman. Annalahum, bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu qadama sidqin, mempunyai derajat yang tinggi, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, inda, di sisi rabbihim, Tuhan mereka. Qala, berkata al-kafiruna, orang-orang kafir, in hadza, tidaklah Muhammad ini atau tidaklah Al-Quran ini, la sahirun, sungguh pensihir, mubinun, yang nyata. Jadi orang-orang kafir Quraisy Makkah itu gawok, ya. Ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika Allah memberikan Al-Quran, mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, orang kafir Mekah, Quraisy Mekah itu gawok. Gawoknya bukan karena apa-apa, tapi herannya itu kenapa sih Allah itu kok memberikan Al-Quran kepada seorang manusia, kan sama dengan kita Muhammad itu, begitu loh. Kan ya podo-podo karo awak dhewe. Ya butuh mangan, butuh ngombe, butuh istirahat, ya butuh apa itu nikah dan lain sebagainya. Apa istimewanya seorang yang bernama Muhammad, begitu pandangan orang kafir Mekah itu. Toh dia juga lahir dalam keadaan yatim, gak punya apa-apa, begitu. Orang Quraisy itu dalam jadi gawoknya itu begitu, ya. Toh padahal kami ini orang-orang yang lebih terhormat. Keturunan kami ini orang kaya-kaya semua. Kenapa kok harus Muhammad yang dipercaya untuk diberikan wahyu? Jadi herannya itu di situ. Orang kafir itu, Pak. Ya. Herannya itu di situ. Maka Nabi Muhammad walaupun apa itu dihina seperti itu, dicaci maki, didustakan, karena Nabi Muhammad itu diutus di muka bumi untuk menyampaikan risalah Allah, tetap Nabi Muhammad andirin nasa, tetap memberikan peringatan kepada manusia. Walaupun wong kafir gak gelem, tetap ayat itu disampaikan. Kewajiban, didustakan oleh kaumnya, digila-gilakan oleh kaumnya, tetap disampaikan. Ya karena itu kewajiban dari Tuhannya menyampaikan risalah dari Tuhan. Ya. Wa basyiril mu'minin amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, dan kepada orang-orang yang sudah beriman diberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira akan surganya Allah dan derajatnya besok di sisi Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu itu, sebagian orang-orang menggunakan akal sehatnya kemudian dia beriman, satu persatu beriman. Orang kafir mengatakan in hadza la sahirun mubin. Al-Quran sing disampaikan Muhammad itu betul-betul pensihir yang nyata. Masa orang dibacakan ayat begitu saja sudah tertarik kemudian mengikuti agamanya? Nah, begitu Pak. Padahal agama nenek moyang kita ini lebih dulu.
Itulah kira-kira itu. Ini agama warisan dari nenek moyang yang sudah lebih dulu kita terima. Muhammad baru kemarin, ya, baru kemarin menyampaikan begitu kok yuk mengikuti mereka itu. Jadi mereka yang mengikuti itu ya malah dianggap salah. Dan Al-Quran itu malah dianggap wah isinya sihir yang luar biasa. Ayat-ayat yang disampaikan oleh Muhammad itu bisa mensihir orang sehingga mengikuti ajarannya dan mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad itu. Padahal sudah di ayat dari awal sudah dikatakan ayatul kitabil hakim, bahwa Al-Quran itu berisi tentang ayat-ayat yang hakim, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kepastian. Itulah kondisi orang Quraisy saat Al-Quran itu diterima dan saat Al-Quran itu disampaikan. Ya, mereka di samping ada yang mengikuti, tapi tidak banyak juga yang masih mendustakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, Allahu adalah Allah, alladzi, zat yang khalaqa, telah menciptakan as-samawati, semesta langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Ini semua para mufassir juga ada yang mengartikan 6 hari. Sittati ayyam, 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Ada yang menafsirkan 6 masa, ada yang menafsirkan 6 tahapan. Tidak ada yang tahu kepastiannya. Tidak ada yang tahu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi juga sendirian, tidak ada yang menyaksikan waktu itu. Tapi Allah dawuh fi sittati ayyamin. Lah ayam itu jamak dari yaum, yaumun hari, jamaknya ayyam, beberapa hari. Fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau kita merujuk kepada ayat yang lain, bahwa satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau merujuk kepada situ, berarti Allah menciptakan langit dan bumi ini 6000 tahun, kan begitu Pak? Satu harinya kan sama dengan 1 tahun. Nah, di sini 6 hari, berarti kan 6000 tahun. Ada yang mengatakan 6 masa, ada yang mengatakan 6 tahapan. Tidak ada yang tahu pastinya berapa itu. Summa, kemudian istawa, Allah bersemayam alal arsy, di atas arsy, di atas singgasana. Ini pun juga termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak jelas maknanya. Kalau Allah itu bersemayam di arsy, berarti Allah itu punya tempat, begitu. Kalau punya tempat berarti Allah itu makhluk, berarti lah sama dengan makhluk. Nah, gitu. Nah, maka ulama-ulama sufi mengatakan Allah itu punya singgasana, bertempat di singgasananya, arsy namanya. Tapi jangan kalian bayangkan bahwa singgasananya Allah itu seperti singgasana yang kamu pahami ketika di dunia ini. Tidak ada yang tahu. Ini namanya ayat mutasyabihat. Jadi yang jelas arsy Allah, singgasana Allah tidak sama dengan singgasana yang ada di dunia yang kita ketahui saat ini. Itu. Kemudian Allah itu bersemayam di arsy, yudabbirul amro. Allah mengatur dalam segala urusan dunia ini. Urusan langit, urusan bumi, urusan segala isinya, urusan tata teraturnya. Ma min syafi'in
tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat pertolongan illa min ba'di idnih, kecuali sesudah mendapat izin dari Allah. Malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh tidak bisa mensyafaati yang lain, memberikan pertolongan kepada yang lain kecuali mendapat izin dari Allah. Lah, satu-satunya orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat bahkan kepada semua manusia di muka bumi ini itu adalah Nabi Muhammad. Gitu kan? Itu Nabi Muhammad. Satu-satunya umat. Makanya Kanjeng Nabi itu belum pernah meminta doa pamungkasnya. Semua nabi itu sudah menggunakan doa pamungkasnya. Tapi Nabi Muhammad itu belum pernah meminta doa pamungkasnya. Seperti Nabi Nuh pada puncak dakwanya dan wis cara gampangannya puncak kejengkelannya lah, itu minta kepada Allah supaya kaumnya dihancurkan semuanya. Maka dituruti oleh Allah dengan datangnya banjir bandang. Kan begitu kan? Nah, terus Nabi Musa puncak kejengkelannya juga sudah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah pisahkan saja saya dengan kaum seperti ini. Saya sudah tidak kuat lagi untuk hidup. Kan begitu ya. Nabi Yunus malah puncak kejengkelannya meninggalkan kaumnya, melayu metu teko desa sing gampangannya, numpak kapal, malah diberikan musibah oleh Allah, dicekurno laut. Kan begitu Pak. Jadi nabi-nabi itu semuanya hampir sudah minta doa pamungkasnya kecuali Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu bolak-balik ditawari malah gak gelem Pak. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Taif itu, karena Nabi Muhammad itu minta suaka politik, karena di Taif itu banyak orang-orang yang sudah berpendidikan mau ke sana, karena di Mekah sudah ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ke sana malah Nabi Muhammad tidak diterima, malah dilempari batu. Anak-anak kecil dikerahkan semuanya untuk melempari Nabi Muhammad itu, bahkan disuruh bilang gila-gila dan lain sebagainya. Saat Nabi Muhammad itu duduk karena berdarah semua itu, ya, malaikat Jibril datang. Muhammad, aku datang untuk menyampaikan tawaran. Jika kamu mau, Gunung Uhud aku angkat, kemudian akan aku jatuhkan di tengah-tengah orang Taif yang mencederai kamu tadi itu, yang menghina kamu, biar mati semua orang Taif. Bagaimana Nabi Muhammad? Oh jangan Jibril, jangan. Ya, kalau kamu hancurkan, hilang semua nanti. Gak apa-apa. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaum seperti ini karena dia berbuat begitu belum tahu. Kalau sekarang bapaknya atau mbah-mbahnya belum menerima aku, barangkali nanti anak cucunya ada yang mengikuti agamaku. Ternyata doa Nabi Muhammad itu dikabulkan oleh Allah. Banyak orang-orang Taif, dan bahkan sekarang Taif menjadi negara Muslim, kan begitu ya, yang dijadikan rekreasi bagi orang-orang yang ziarah ke sana, baik umroh maupun haji. Biasanya ziarah ke Taif. Tuh. Jadi Nabi Muhammad itu sudah belum pernah meminta doa pamungkasnya. Itu. Terus yudabrul amma min syafi'in illa min ba'di idni. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat illa min ba'di idni, kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Dzalikumullahu, demikian itulah Allah Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, fa'buduhu, maka sembahlah Ia.
Afala tadzakkarun, tidaklah kalian mau mengambil pelajaran. Ya, jadi kalau kita itu mau berpikir, para jamaah sekalian, kejadian penciptaan langit dan bumi ini gak nutut, Pak. Gak bisa kita bayangkan. Coba jenengan ya nganggur-nganggur itu mbok yo analisa ndelok langit iki lho kuwi. Langit sakmono gedene tanpa tiang. Ketika bulan tanggal 10, 11, 12 sampai bulan tanggal 15 itu bulan purnama itu. Ketika kita itu di sini melihat bulan itu seperti itu, ketika di Mekah Madinah bulan itu juga seperti itu, Pak. Saya membayangkan sapiro gedene dunya. Ayo bulan itu dilihat teko Indonesia ya sakmono iku. Sama ketika kita di Madinah, ketika kita di Mekah juga segitu itu kelihatan. Sapiro gedene dunya. Padahal Indonesia Mekah kan perjalanan segitu jauh. Lha iki bulan didelok teko Indonesia sama bulan didelok teko Mekah, iku padha ketoke. Sak pira gedene bumi, sak pira gedene rembulan, sak pira gedene srengenge. Wis gak usah bayangkan. Gak usah bayangkan. Ya, gak bisa bayangkan. Langit yang seperti ini tanpa tiang, coba. Nah, langit itu sab'a samawat, lapis pitu, kan begitu kan? Langit lapis pitu itu sapiro. Ketika kita naik pesawat dalam ketinggian segitu ya, nggak lihat apa-apa. Kita melihat ke bawah juga sama dengan kita di sini melihat ke sana. Jadi apa ya? Untuk ketika do ketinggian sakmono iku ndelok menisor ya gak ketok apa-apa. Padha karo awak dhewe Indonesia ya saiki lihat mendhuwur. Sapi kok kaya gedene langit karo bumi. Terus gak iso bayang. Gak bisa. Teknologi mana yang bisa? Sakmene gedene tanpa tiang. Teknologi mana? Gak bisa. Wis dari sini aja orang itu wis gak bisa, gak beriman. Mau gak beriman terus langit karo bumi, siapa sing gawe? Kan begitu kan? Tanpa tiang. Ayo siapa sing gawe? Nah, jadi tidak bisa kalau kita tidak beriman pada Allah. Allah punya bukti banyak. Nah, oleh karena itu, dzalikumullahu rabbukum, demikian itulah Allah Tuhan kamu sekalian, fa'buduhu, maka sembahlah Ia. Afala tadzakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran dengan ciptaan alam semesta yang ada di jagat raya ini? Ilaihi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kamu sekalian, jami'an, semuanya. Kita ini semuanya akan kembali kepada Allah. Yaitu Al-Quran yang pasnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu dunia hanya sementara. Kau wabe balik nang Allah. Dan nek wabe balik nang Allah akan mempertanggungjawabkan apa itu selama di dunia masing-masing. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Cek wani-wani ini berbuat tidak benar. Cek wani-wani ini melanggar hukum Allah. Gimana nanti kalau kita di hadapan Allah? Wong kita itu akan kembali ke sana. Kita akan menghadap kepadanya. Kita akan dihisab. Cek wani-wani ini berbuat bohong. Cek wani-wani ini korupsi. Kan begitu kan? Cek wani-wani ini ngurangi timbangan. Kalau begitu kan nggak berani apa-apa kita ini. Kembali kepada Allah. Wa'dallahi haqqan. Janji Allah itu pasti. Nggak ada yang meragukan. Innahu, sesungguhnya dia Allah. Ya beda'u. Dia memulai al-khalqa, penciptaan. Dia yang mengawali penciptaan. Dia yang mengawali penciptaan. Gawe langit, gawe bumi, kok kabeh Allah sing ngawali. Gak ada contoh Allah
membuat kita, Allah membuat tumbuh-tumbuhan sakmene kae ndek jagat raya, maceme tumbuh-tumbuhan, maceme wong, maceme hewan, maceme wis gak karo-karuan. Ini Allah yang memulai penciptaannya, tsumma yu'iduhu, kemudian dia pula yang mengembalikan, menciptakan lagi setelah hari kebangkitan. Gitu kan? Dia yang mengembalikannya, menciptakan kedua kalinya setelah hari kebangkitan. Itu kita ini kan setelah di dunia, kemudian kita kan ketika ajal kita sudah habis, kita kan berpindah alam ke alam kubur, namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya alam perpisahan antara dunia dan kematian. Barzakh namanya. Setelah itu datang hari kiamat, kita dibangkitkan kembali. Liyajziyal ladina, agar dia Allah memberikan balasan alladzina kepada orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-solihati, kebaikan-kebaikan, bil qisti, dengan adil. Allah akan membalas masing-masing setelah hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur masing-masing, akan membalas amal soleh yang telah dilakukan oleh hambanya dengan seadil-adilnya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum, bagi mereka, syarabun, minuman, min hamimin, dari air yang mendidih, wa adzabun, dan azab alimun, yang sangat pedih, bima kanu, sebab apa yang yakfuruna, mereka kafir. Jadi wong-wong kafir penghuni neraka itu, Bapak Ibu, ketika kehausan minta minum, diberikan minum air yang mendidih. Dengan air yang mendidih itu, maka terkelupas semua, usus-ususnya hancur semua, dipasang lagi oleh Allah usus yang baru. Minta minum lagi, diberi air yang mendidih. Gak diminum ya apa? Gak ada air lagi. Itulah nasib orang-orang kafir yang ada di neraka ini. Makanya kita ini jangan sampai masuk neraka. Itu Anda, jangan sampai masuk neraka. Tuh. Huwa, dia yang alladzi, zat yang ja'ala, menjadikan asyamsa, matahari, diyaan, bersinar terang, wal qamara, dan rembulan, nurun, bercahaya. Wa qaddarahu, dan Allah menetapkan manazilah. Manazilah itu tempat-tempat edarnya. Ya, garis-garis edarnya itu sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga satu sama lain tidak pernah bertabrakan. Matahari dan rembulan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Yang punya sinar itu matahari, yang sinarnya sangat sekian derajat panasnya itu. Lah rembulan itu memantulkan sinar dari matahari, makanya rembulan itu tidak panas. Karena rembulan itu hanya disorot matahari, kemudian setelah disorot dipantulkan ke bumi. Itulah rembulan. Makanya di sini asyamsa itu diyaan, bersinar terang, wal qamara, dan rembulan nurun, bercahaya, nur. Tidak. Wa qaddarahu, dan Allah menetapkan manazilah, di garis edar masing-masing, lita'lamu, agar kalian mengetahui adadas sinin, hitungan tahun sudah bisa diketahui, wal hisaba, dan perhitungan waktu untuk menentukan Ramadan, menentukan bulan haji, menentukan peristiwa-peristiwa itu pakai hisab. Nah, maka dengan ini sudah bisa diketahui bahwa nanti Idul Adha jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 6. Karena sudah bisa dihitung. Ya. Tapi pemerintah menggabungkan keduanya. Setelah dihitung nanti dibuktikan dengan melihat.
bulan. Dua-duanya dipakai. Kalau pakai hisab saja, ya sudah bisa diprediksi, tidak bisa. Karena matahari dan rembulan itu ditetapkan di garis edar masing-masing agar kamu mengetahui hitungan tahun wal hisab dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu, tidaklah Allah menjadikan dzalika demikian itu illa bil haqqi, kecuali dengan benar. Ya, dengan benar. Selama ini kan matahari dengan rembulan enggak pernah tabrakan kan? Dan bintang-bintang yang lain pun, galaksi-galaksi yang ada di sana, jutaan bintang, miliaran bintang, enggak pernah tabrakan. Gitu loh. Itu betul-betul illa bil haq. Tidaklah semua itu aku ciptakan dengan benar. Ya. Yufassilul ayati, dia menjelaskan ayat-ayat liqaumin, bagi kaum ya'lamun, mereka yang mau mengetahuinya. Inna fi ikhtilafil laili, sesungguhnya dalam pergantian malam wan nahari dan siang, wa ma khalaqallahu, dan apa yang Allah ciptakan fis samawati, yang ada di semesta langit, wal ardi, dan yang ada di bumi, la ayatin, sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin, bagi kaum yattaqun, yang mereka mau bertakwa. Ya. Jadi kalau kita itu mau menganalisa ciptaan Allah yang ada di langit dan ciptaan Allah yang ada di bumi, sudahlah, itu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang bertakwa. Ya. Sekarang misalnya Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ternyata sekian macam tumbuh-tumbuhan itu semuanya bermanfaat dalam kehidupan manusia. Kan begitu ya? Gak ada yang sia-sia. Ya. Ma khalaqta hadza batila, ya Allah, semua yang panjenengan ciptakan ini tidak ada yang sia-sia, ya Allah. Ya. Selama ini misalnya mengkudu, jenengan tahu mengkudu? Mengkudu itu cilikan kula teng desa iku wis dibuak, Pak. Dibuak rasanya pun gak enak. Ternyata buah mengkudu itu manfaatnya luar biasa. Lo coba. Ya. Manggis itu dulu kulitnya kan dibuak. Sekarang menjadi ekstrak kulit manggis, luar biasa. Ya Allah, luar biasa, Pak. Itu kalau kita mau mikir-mikir ciptaan Allah, Masya Allah, luar biasa. Godong salam itu ibu-ibu ternyata tidak hanya untuk ngelodeh, ternyata juga bisa untuk baik untuk kesehatan. Coba dikira kan gak masak, ternyata lebih dari itu. Lihat di situ loh. Kalau kita itu mau mikir-mikir ciptaan Allah, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia ternyata, ya Allah. Hanya manusia yang dengan segala keterbatasannya kan belum tahu kan begitu. Ya kan. Nah, mengkudu itu, Pak, yang pertama kali menemukan itu Yai Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Sunan Derajat. Makanya beliau mendapat gelar honoris causa Profesor Dr. Yai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Sunan Derajat. Itu yang menemukan beliau. Padahal ya buah mengkudu itu sejak dulu ada. Terus beliau itu menemukan itu, bahkan yang memberikan gelar itu orang Jepang, Pak. Karena mengkudu itu dibawa sama Kiai Ghafur tadi ke Jepang, disuruh menguji lab apa kandungan-kandungannya, ternyata bagus. Nah, sejak itu terus diproduksi itu, maka untuk terapi kesehatan luar biasa. Maka beliau mendapat gelar honoris causa Profesor Dr. Kiai Haji Yai Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Sunan Derajat. Sekarang pondoknya luar biasa,
besar dan punya usaha banyak sekali. Nah, itulah ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini yang cukup bagi kita untuk beriman kepada Allah walaupun kita ini tidak bisa melihat Allah ketika di dunia. Tapi percayalah, ketika kula jenengan nanti di surga itu bisa melihat Allah dengan jelas, karena hadis Rasul mengatakan innakum satarawna rabbakum kita ka qamaril badri. Wahai umatku, besok kamu akan bisa melihat Allah seperti jelasnya kamu melihat bulan purnama ketika tanggal 15 itu. Jadi itu hadisnya Rasul. Allah itu bisa dilihat besok nanti kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan nikmat surga yang sudah luar biasa itu ketika Allah hadir menemui penghuni surga, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, menemui penghuni surga, yes, menemui penghuni surga. Kenikmatan surga yang lain itu kalah semua. Ya, kalah nikmatnya ketika kita memandang Allah. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itulah janji-janjinya Allah kepada kita ini. Janji-janjinya Allah kepada kita ini pasti janjinya. Di sini tadi dikatakan mana tadi? Wa'dallahi haqqun. Iya kan? Di ayat berapa tadi? Nah ini. Wa'dallahi haqqun. Janji-janjinya Allah itu pasti benar dan pasti ditepati, tidak ada yang tidak. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Monggo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa Nabi, doa pamungkas Nabi kan berbagi itu digunakan. Itu mungkin bisa menjadi gambaran atau mengenai doa apa itu. Dan yang kedua, doa-doa para nabi yang terdahulu itu kan tidak dimanfaatkan masih dalam keadaan hidup. Tapi nabi kita kan sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nabi terdahulu masih dalam keadaan apa tadi? Oke. Doa pamungkas Nabi Muhammad itu ya artinya begini Pak. Nabi Muhammad itu satu, tidak pernah berdoa untuk kehancuran kaumnya, satu. Dan doa pamungkasnya Nabi itu yang akan diminta oleh Allah adalah doa untuk keselamatan umatnya. Nah kan gitu kan, doa untuk keselamatan umatnya. Yang diperjuangkan oleh Rasulullah apa? Ojo sampai umatku situk ayo nang sumber neraka. Itu Pak. Ya kan? Jangan sampai satu saja umatku ada yang masuk neraka. Itu yang doa pamungkasnya Nabi yang akan diminta oleh Allah nanti. Makanya saya kan sudah sering menerangkan, Kanjeng Nabi itu kan orang yang masuk surga pertama kali, ya kan? Maka ketika Nabi sudah di dalam surga, sudah enak dan sudah VIP surga nih Kanjeng Nabi, gak mungkin surga dede-dean kan? Kanjeng Nabi kan keluar lagi kan? Keluar lagi sujud di hadapan Allah, nggak mau mengangkat kepalanya. Sehingga Allah itu menemui Kanjeng Nabi dan tanya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak is'al tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kamu minta pasti akan aku berikan. Nah, kan begitu kan? Langsung Nabi Muhammad kan mohon kepada Allah. Percuma ya Allah engkau memberikan aku kenikmatan surga yang seperti itu. Ya, tapi sementara umatku masih ada yang ada di neraka. Terus mau gimana? Saya tidak akan mau masuk surga yang kedua kalinya sampai umat saya semuanya terentas dari neraka. Bukan begitu Pak? Itu doa pamungkasnya maksudnya Pak. Doa itu Pak yang akan diminta oleh Rasulullah. Nah itu makanya terus entas satu persatu baru masuk surga lagi. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad itu Pak.
satu saja, jangan sampai umatku ini masuk neraka. Nah gitu loh, diperjuangkan semuanya. Makanya kita ini sudah diperjuangkan Rasul, ayo disambung dengan doa-doa kita. Nah gitu kan. Terus doanya nabi-nabi terdahulu tadi berarti Pak maksudnya doa yang pamungkas yang nabi yang terdahulu kan keadaan nabi itu kan Nabi Muhammad kan sudah meninggal, bisa menyampaikan kepada Allah. Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Loh nanti doanya kan diminta di akhirat. Kan setelah kebangkitan, Pak. Ya kan dibangkitkan kembali kan sudah di akhirat. Maksudnya doa pamungkas nanti itu akan diminta di akhirat dan itu maksudnya, Pak. Jadi bukan di dunia. Makanya di dunia itu bolak-balik ditawari Kanjeng Nabi enggak, itu loh. Itu nanti diminta di akhirat. Ya bentuknya tadi itu yang diperjuangkan Rasul. Jangan sampai satu saja umatku yang ada tinggal di neraka. Akan aku bela. Nah, gitu. Oke, sementara itu mohon maaf saya nggak bisa sholat isya di sini. Ada undangan jamaah di Kendang sana itu. Saya akan meluncur ke sana biar nggak terlambat. Terima kasih, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.